apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Jalan-jalan ke taman kota, jangan lupa membeli roti. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Adik-adik, sudah siap untuk beribadah? Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, Tuhan mengasihi anak-anak. Mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Tuhan mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Anak-anak, puji nama Tuhan, pujilah namanya. Anak-anak, puji nama Tuhan, pujilah namanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami semua. Kami bisa bernafas dan juga beribadah sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk mengenal-Mu dan percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Suatu hari, keluarga Alina berkunjung ke sebuah desa di mana tantenya bekerja. Tante Alina bernama Yuna. Tante Yuna sangat mengasihi Alina. Sehingga saat dia mengetahui Alina akan datang, ia sangat senang sekali. Di desa itu, Tante Yuna memiliki seorang anjing peliharaan, namanya Ribo. Ribo adalah anjing kecil yang sangat menggemaskan. Saat Alima dan orang tuanya sampai di rumah Tante Yuna, ia melihat Ribo yang menyambut kedatangan mereka. Alina sangat senang dan sangat menyukai Ribo adik-adik. Setelah beberapa hari di desa, Alina dan Tante Yuna pergi berkeliling desa dengan Ribo. Alina sangat senang
karena dia bisa melihat banyak pemandangan yang sangat indah. Dan mereka bermain di taman desa sampai tidak terasa hari pun mulai sore dan mereka harus pulang. Hari selanjutnya Alina ingin kembali bermain di taman desa. Namun Tante Yuna sedang bekerja. Tetapi ia meminta izin untuk membawa Ribo berjalan-jalan dengannya. Dan Tante Yuna pun mengizinkan hal itu. Tetapi dengan satu pesan bahwa setelah mereka selesai berkeliling, mereka harus segera pulang ke rumah. Akhirnya Alina dan Ribo pergi berjalan mengelilingi desa dengan sangat bersemangat. Alina dan Ribo berlari menuju taman desa. Saat sudah sampai, Alina melihat ada perpustakaan keliling di taman itu. Mata Alina langsung berbinar karena dia sangat suka membaca buku. Akhirnya, Alina pun mendekati mobil perpustakaan itu dan mengambil sebuah buku untuk dia baca. Alina sangat menikmati buku bacaannya dan dia sangat fokus membaca buku itu. Sampai tidak terasa, hari sudah mulai sore dan sudah waktunya untuk pulang. Namun adik-adik, Alina melihat ke sekelilingnya dan dia tidak menemukan Ribo. Alina sangat ketakutan dan dia berlari mengelilingi taman sambil berteriak memanggil nama Ribo. Ribo, Ribo, Ribo. Alina berteriak dengan sangat keras, namun Ribo tidak juga dia temukan. Alina akhirnya berlari pulang ke rumah sambil menangis. Dan setelah itu, ia langsung memeluk ibunya. Dan ibunya heran, ada apa dengan Alina? Akhirnya ibu bertanya mengapa dia menangis. Dan Alina menjawab bahwa ia takut karena Ribo, anjing kesayangan Tante Yuna, hilang saat di taman. Ibu terkejut mendengar perkataan Alina. Namun ibu tetap menenangkan Alina dan menyuruh dia untuk memberitahukan hal itu kepada Tante Yuna. Namun Alina menolak. Ia sangat ketakutan untuk berjumpa dengan Tante Yuna. Dia meminta agar ibunya saja yang memberitahu kepada Tante Yuna. Namun ibu berkata, "Tidak, Alina, kamu harus mengatakan sendiri kepada Tante Yuna." Akhirnya, Alina pun mau pergi untuk menemui Tante Yuna dan memberitahukan bahwa Ribo sudah hilang. Saat Alina melihat Tante Yuna, dia langsung menangis karena sangat ketakutan. Tante Yuna bingung melihat Alina menangis. Dan Tante bertanya kepadanya dan Alina menjawab dengan sangat ketakutan dan menceritakan seluruh peristiwa yang terjadi di taman sore tadi. Waktu mendengar berita bahwa Ribo hilang, Tante Yuna terkejut dan dia melihat Alina yang sedang menangis. Akhirnya Tante Yuna mengatakan kepada Alina, "Sudah, tidak usah menangis lagi sayang, tidak apa-apa. Namun untuk selanjutnya Alina harus lebih berhati-hati lagi ya." Alina yang sedang menangis heran melihat Tante Yuna dan dia bertanya, "Tante tidak marah kepada Alina?" Dan Tante menjawab sambil tersenyum, "Tante sudah memaafkan Alina karena Alina mengakui kesalahan Alina dan meminta maaf kepada Tante sayang." "Terima kasih Tante. Alina janji tidak akan melakukan kesalahan seperti ini lagi." Adik-adik, tidak seperti yang dipikirkan Alina, tantenya menerima pengakuan Alina dan memaafkan dia dengan penuh kasih. Tantenya sangat menghargai kesadaran
dan pengakuan Alina atas kesalahan yang dilakukan olehnya. Ternyata yang diperlukan saat kita melakukan kesalahan adalah menyadari kesalahan dan mengakuinya kepada orang yang kita telah lakukan kesalahan. Nah, adik-adik, cerita Alina seperti kehidupan kita saat ini. Ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, kita berdosa kepada Tuhan Yesus. Kita menyembunyikannya karena kita takut dihukum atas kesalahan kita. Tetapi, supaya kita tahu bahwa Tuhan Yesus jauh melebihi Tante Yuna. Jika Alina sangat senang ketika dimaafkan tantenya, jauh lagi perasaan kita lebih senang ketika Tuhan Yesus mengampuni kesalahan kita. Bukan hanya rasa senang, Tuhan Yesus juga menjanjikan rasa damai yang amat dalam dan kehidupan yang kekal bersama Dia di sorga. Adik-adik, demikianlah manusia berdosa hidup di dalam rasa takut bertemu dengan Allah. Rasa takut dihukum oleh Allah dan banyak hal lain lagi. Dosa itu merusak segalanya. Itulah sebabnya sangat diperlukan kesadaran dan pengakuan kepada Tuhan Yesus. Sehingga Dia akan mengampuni setiap orang yang berdosa yang datang kepadanya, yang mengakui kesalahannya dan memohon ampun serta percaya bahwa Tuhan Yesus dapat mengampuni dosanya. Maka adik-adik, kita perlu menyadari bahwa kita berdosa kepada Tuhan Yesus dan datang kepadanya memohon ampun atas segala dosa kita dan percaya bahwa Tuhan Yesus mengampuni orang yang percaya kepadanya. Ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas cinta kasih-Mu yang menanti kami bertobat. Kiranya firman ini mendorong hati kami untuk percaya sungguh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya.
Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya, dihapuskannya, dihapuskannya.